ngisor ngene, awakmu ae sing ngisor. Mungkin kita ke balai dulu dah. Mungkin coba. Ngenteni ta piye? Coba dulu apa? Ngenteni ta piye? Ini buat apa pencetannya? Ya wis ayo. Souvenirnya nggak dibawa King. Ya digawa ya Indro lho. Indra. Jeluk intro tuh. Napa? Nek omah jeluk intro. Ya kan jenenge intro. Terus Mas Indro. Aku dolen nang omahe kan. Tahun 2014 ya Ponkes Des itu yang dulu Polindes ya, yang dulu bukan Ponkes Des, yang dulu yang ada di Desa Sekarkurung itu Polindes, yang ruangannya sini ya. Terus dituntut untuk perkembangan pelayanan ya, mau tidak mau harus dibangunkan bangunan ya, yang mana Sekarkurung kebetulan tanahnya ada ya, sehingga kita membuat proposal untuk pembangunan masalah Ponkes Des ya. Dan alhamdulillah sudah terlaksana mulai tahun 2014 kemarin, sudah dibangunkan di situ itu ya. Nah, untuk Ponkes Des sendiri ya sekarang itu sangat-sangat aktif dalam artian untuk pelayanan posyandu ya, untuk pelayanan orang sakit yang warga sini manakala mau diperiksa di Ponkes Des ya bisa dilaksanakan. Karena apa, di situ ada 2 petugas ya, bidan desa dan bidan yang warga sini juga ya. Jadi di situ ada 2 tugas. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan ya soalnya bagi tugas ya, kalau musim Covid seperti ini ya, bidan kami itu melakukan pelayanan vaksinasi di Puskesmas ya, sehingga kadang-kadang di sini tutup karena ada pelayanan di Puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Nah, sehingga alhamdulillah lah ya, dengan adanya Ponkes Des ini ya, masyarakat terutama masyarakat dusun Karangtanjung ini kan dekat ya, sehingga untuk berobat, untuk periksa, untuk kegiatan posyandu, kegiatan ibu-ibu hamil itu bisa ke situ ya. Terus kita gandengi dengan pembangunan perpustakaan yang ada di situ ya, sehingga apa, manakala besok-besok itu perpustakaan ini bisa maksimal, insya Allah mudah untuk memberikan edukasi kepada adik kita yang masih kecil, sehingga bisa ikut nimbrung di perpustakaan ini. Dan belakangnya besok itu kita buatkan gedung serbaguna, gedung olahraga ya. Nah, insya Allah kita fokuskan di situ sehingga pelayanan bangunan-bangunan yang ada di desa itu bisa maksimal ya, sehingga apa ya, kita bangun ya, baik perpustakaan, baik Ponkes Des, baik gedung olahraga yang nantinya di belakang perpustakaan itu bisa maksimal dan tidak sia-sia. Intinya seperti itu. Untuk di area Ponkes Des sendiri itu sebenarnya sudah ada plang nama, tapi untuk perletakannya sendiri itu kurang terjangkau oleh warga sekitar. Jadi untuk plang namanya sendiri itu tertutup oleh pepohonan yang ada di area Ponkes Des. Jadi
di sini kita membuat plang nama untuk Ponkesdes sendiri itu perletakannya ada di samping bangunan. Itu kita taruh di samping bangunan itu supaya bertujuan untuk warga kalau ke situ itu tahu ini adalah bangunan Ponkesdes dari desa setempat. Terus untuk bangunan yang baru itu bangunan perpustakaan. Kebetulan untuk bangunan perpustakaan di desa ini sendiri itu masih terbilang bangunan baru, yaitu untuk pembuatannya itu tahun 2019. Terus untuk plang papan namanya sendiri itu masih belum ada. Jadi kita di sini juga membuat plang nama bangunan untuk perpus. Dan untuk peletakannya sendiri itu kita taruh di dekat pintu masuk bangunan. Supaya apa? Supaya warga sekitar atau orang yang melihat bangunan ini itu tahu ini aslinya itu bangunan perpustakaan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita pembuatan penamaan ruang. Untuk penamaan ruang sendiri kita itu memilih bangunan Ponkesdes karena bangunan itu kan sudah berjalan ya, maksudnya sudah ada kegiatan gitu untuk di dalam bangunannya. Terus untuk penamaan ruangnya sendiri di area Ponkesdes sebelumnya itu menggunakan kertas yang dilaminating. Itu menurut kelompok kita itu kurang memenuhi kriteria lah untuk sebuah penamaan ruang sendiri. Jadi kelompok kita itu membuat penamaan ruang dari akrilik itu supaya ada kesannya gitu, terus ya juga untuk tahan lama gitu. Jadi awal mula kita pikirkan dari vertical garden, pembuatan vertical garden. Yang pertama waktu kita datang ke lokasi, emang lokasinya itu kurang terawat, terutama pada bagian penghijauan, bagian taman yang sudah mulai kering, udah mulai mengkuning, kering banget. Akhirnya kita terpikirkan membuat vertical garden di area pagar. Untuk proses pembuatan yang pertama itu kita mulai mengecat bagian pagar karena pagarnya yang sudah mulai berkarat, jadi kita mulai cat dulu dengan warna hitam, lalu kita susun dengan pot-pot. Jadi satu pagarnya itu ada 9 pot dan 3 pot dari pipa yang kita buat sendiri untuk mengurangi biaya tentunya. Terus di area pagar itu, satu pagarnya itu ada beberapa tanaman, ada beberapa macam tanaman. Yang pertama ada likuan yu, bunga pukul 9, lalu ada bulu ayam, sama satunya ada pangkas emas. Jadi emang kita bikin beberapa macam tanaman agar terlihat lebih beragam aja. Kita selain ada pekerjaan seperti vertical garden dan taman, kita juga ada kegiatan berupa sosialisasi kepada warga. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, kita memilih sosialisasi berupa media cetak, yaitu poster dan banner. Dalam pemasangannya kita memilih kita letakkan di tempat yang strategis di sekitar rumah warga. Harapan kita ke depannya agar warga mendapatkan informasi dan edukasi tentang bahaya dan vaksinasi yang kita berikan melalui poster dan banner. Dengan keberadaan sampai di sini saya sangat bersyukur, sangat bangga karena apa? Jenengan memilih desa yang saya pimpin ya. Sehingga kami berharap kami insya Allah menerima jenengan dengan lapang dada ya, dengan terbuka.
terbuka dan berharap dengan keberadaan sampean ini, program-program sampean bisa jenengan maksimalkan, yang termasuk yang ada di pengajuan jenengan ini ya. Paling bisa mengurangi ya, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya Covid itu memang ada ya. Dan kita harus benar-benar tetap memaksimalkan prokes ya. Ya termasuk 3M 5M itu ya. Sehingga Covid yang kadang-kadang masyarakat ini belum bisa menerima 100%, seakan-akan Covid itu apa kan gitu kan. Tapi dengan keberadaan sampean di sini itu membawa kesadaran kepada masyarakat kami ya, sehingga masyarakat kami benar-benar menerapkan kehidupan baru, ya, tatanan baru yang mana kalau dulu bebas ya, bertatap muka, bebas bersalaman, bebas bergaul, bebas gini, sekarang tidak lagi karena harus menerapkan 3M itu tadi ya. Sehingga apa ya, dengan keberadaan sampean insya Allah masyarakat kami akan lebih konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan, mungkin itu ya. Dan harapan kami apa-apa yang jenengan tinggalkan nanti di Sekar Kurung ya bisa kita ingat ya, bisa kita ingat selamanya dalam rangka jangan lewat iku bangunan rupiah. Jadi ada kenang-kenangan yang tidak bisa terlupakan ya. Tapi tidak hanya masalah bangunan aja, paling tidak dengan edukasi jenengan ya yang ada di Sekar Kurung ini, kesadaran masyarakat bisa bertambah, itu termasuk amal jariah jenengan gitu loh ya. Nah paling tidak harapan kami yaitu tadi jenengan maksimalkan betul-betul kesempatan yang ada ya, sehingga ilmu jenengan ya bisa manfaat untuk masyarakat sini, bisa bermanfaat untuk jenengan sendiri. Dan besok-besok manakala jenengan terjun ke lapangan secara langsung, baik di daerah jenengan kiambak atau di daerah yang lain, terus nggak kaget lagi karena sudah tertempa yang ada di Sekar Kurung ya. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan ilmu jenengan benar-benar manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektor pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.